teman-teman Roma sendiri tuh bakal menyambut teman-teman yang baru tuh dengan tangan terbuka lah ya. Betul. Dan kita nggak akan ada diwajibin atau yang komitmen kayak wah lu datang kalau nggak nonton musuhin gitu enggak ya. Enggak. Karena kita sadar fans Roma itu regenerasinya susah. Iya, jadi bener ketika ada yang fans Roma baru terus masuk, ya kita memang harus wajib ngerangkul karena kita tuh nyari regenerasinya susah. Karena kita bukan tim besar dengan trofi melimpah seperti Juve, Inter, MU Milan, gitu ya, MU. ya mungkin seperti itu. Nggak ada Jadi mungkin kan mereka nggak terlalu bingung lah ya kalau untuk mencari regenerasi yang Ngerti. suka-suka bola baru ngefans tim mana. Kalau Roma kan memang bisa dikatakan ya dalam tanda kurung ya fansnya yang fans ya bapak-bapak lah fans bapak. Karena kan banyak istilahnya kan. Opini football, tempat tifosi pada ngobrol untuk membahas sepak bola. Ayo kita bahas Serie A dan juga sepak bola dunia. Tutti voi pezzo di merda. Oi oi, oi oi, oi oi. Nah, halo Tifosi, welcome to Pinball Exclusive. Di konten ini kita akan membedah komunitas publik figur pecinta Serie A. Di episode kali ini kita udah mengundang nih perwakilan dari Roma Club Indonesia. RCI. Kalau jadi Roma, Ya Roma. Irama. Kan tadi udah berirama kita. ya dulu pindah situ aja. Iya, tengah-tengah saya pindah. Tapi sebelum kita lanjut ke pembahasannya nih ya, teman-teman, jangan lupa subscribe dan share konten ini biar ada banyak subscribernya di channel ini, biar kita di sini bisa maju jadi pengurus PSSI. Ya, gitu amin. Ya, Amin. Kemarin udah pada minta bintang tamu cewek, kita kasih cewek kasih kan, cewek. biar subscribe-nya naik. Iya, subscribe dong. Tolong subscribe ya. Di sini perwakilan RCI ada Bang Wai dan Bang Irfan di sini. Oke. Thank you Bang. Thank you udah datang Bang. Thank you Bang. banget udah datang dan beri terima waktunya. kasih. Sebuah kehormatan juga udah buat ngundang kami. lagi. Yuk. Nah, mungkin langsung aja nih Bang ya. Gue Boleh. pengen bedah-bedah nih ya kan. Mau bedah-bedah nih kalau buat Bang Wai dan Bang Irfan nih. Itu suka Roma tuh dari kapan Bang? Dan kenapa gitu jatuh cintanya sama AS Roma gitu? Mungkin bisa diceritakan sedikit perjalanannya. Lu dulu lah. Berbahaya. Kalau yang tua dulu Bang Bara nanti. Bang Motak. Bang Motak dulu ya. Kalau dari gue itu pertama suka Roma ya pas Roma juara sih. Nggak munafik ya. Iya. 2000-2001 ya. Oke. Nah, itu Roma juara. Kalau untuk pemain favorit ya jelas. Francesco Totti. Francesco Totti ya. Itu udah nggak bisa dipungkirin lagi. Bukan Batistuta lah ya. Mungkin kadang ada beberapa yang Batistuta, cuman kebetulan kalau gue udah Totti banget Totti gitu. banget ya. Itu yang bikin jatuh cinta ya Bang ya. Iya, Jadi banget. Roma juara. Roma juara. Habis itu Francesco Totti kan Betul. di situ ada bermain. Iya. Tapi emang bener-bener sukanya tuh gara-gara Romanya juara di situ atau lu juga melalui betul. prosesnya juga tuh Bang? Waktu Melalui prosesnya itu di season itu gitu. di season itu mulai proses. Jadi pas waktu itu gua itu SD kelas berapa berarti ya? SD kelas 5, 2000 Tahunnya 2001. Iya betul. SD kelas 5 ngikutin tuh. Teman-teman hitung ya umurnya Bang Irfan. Wah, tua banget. Pancing. Ketahuan Pancing. Jadi pas umur segitu kebetulan pas itu kan masih live di TV nasional. Jadi kita bisa lihat dan jamnya pun ketika Roma main itu masih jam-jam 8, jam 9 malam. Jadi untuk ukuran gue yang masih SD masih bisa nonton. Masih boleh nonton tuh. Bener. Belum di gebrak-gebrak Sabar di di DPR. Nggak kayak sekarang. Sekolah besok. Itu dari gue sih. Dari gue. Oke. Kalau dari Bang Wai? Oke, suka Roma itu berawal dari, kalau nggak salah seingat gue ya, tahun 99 tahun 2000 deh. Itu match antara Juve Roma. Oke. Itu orang tua, bokap itu ngajak nonton di TV. Karena kebetulan kan bokap dia sukanya kan Juventus Zidane. Oh iya. Ya, jadi pas ditanya,
Bapak nonton apa? Juventus lawannya apa? Roma. Ya udah aku Roma. Yang mana? Mau ngeselin aja tuh ya. Ngeselin aja biasa kita bocah kan. Yang merah. Oh, yang merah ya. Nah, udah yang merah. Pak itu siapa tuh Pak yang pakai ini kan dia udah pakai kapten kan ya. Beda sendiri yang ini. Iya. Oh, Totti. Nah, kayak dari awal dari situ. Oh, gitu. Awal dari situ terus di teman-teman di lingkungan kan emang lagi saat tahun-tahun itu kan periode-periodenya pada sukanya Serie A ya. Iya, Bukan betul. Liga Inggris Iya, ya. Jadi teman-teman ada yang suka sama Inter, ada yang suka sama Milan, ada yang Juve. Nah, Roma belum ada ya. Padi kebetulan banget pas nih ada. Timingnya pas banget ya udah. Oke, dari situ lanjut. Ya udah jadi suka Roma sampai saat ini. Kalau pemain favorit ya udah nggak usah tanyain lagi. heran lah ya. Buffone, Francesco Totti. Tapi itu pertama kenal bola juga atau sebelumnya pernah memang udah suka bola terus baru suka Roma atau memang ya itulah saatnya kalian suka sepak bola nih, nonton bola lah. Kalau dari gua sih, kalau kenal sepak bola udah dari kecil kali ya. Cuman Lebih kecil dari lebih kecil itu tadi ya. ya. Orang apa namanya jersey aja kebetulan gua punya jersey ya mungkin kalau untuk tahun dulu itu KW ya masih banyak KW. Ya masih kecil juga kan nggak tahu yang ori. Multisport. Sama Seven Star kan ya Seven Star. Nah itu dulu Lazio aja pernah punya, Claudio Lopez pernah punya. Oke. Dulu itu padahal kalau diruntut sekarang rival udah kayaknya mau beli aja. Aduh. Iya, males ya. Iya. Karena yang asli ibu kota yang ada serigalanya. Identitas. Jadi itu proses mencari jati diri ya. Betul. Terus itu akhirnya iya. Akhirnya pas kebetulan Roma dan ngikutin ketemunya Romanya sekarang. Iya, oke. Tapi Bang, sedikit lagi Bang, tentang Roma nih. Kan Roma saat itu kan masih muda lah ya, masih kecil lah bisa dibilang. Abis itu Roma kan ada kalah sama tim kesayangannya Bang Bara tuh kan, Coppa Italia. Itu nggak bikin lu pindah ke lain hati Bang? Saat itu gitu? Atau justru lu kayak ya udah gue telan aja nih kekecewaannya gitu. padahal masih labil hitungannya. Iya. Kesetiaannya itu kayak udah tertanam dari Karena kalau dari gue gini ya. Awalnya itu mungkin lebih sukanya ke Totinya dulu nih. Oh, Oke, karena ngerti. kalau yang gue lihat dulu kan kayaknya tuh pemain yang kalau di lapangan bolanya tuh banyak tricky sama intriknya itu ya Totti kan. Iya. Dia tricky banget maksudnya. Oke, di saat itu pemain-pemain yang hebat banyak nih. Iya. Trequartista hebat banyak. Cuman yang unik, yang banyak tricky sama banyak intrik itu Totti beda seperti ya back killing pass-nya itu beda lah. Iya. Maksudnya dia unik, dia hadir dengan ini tersendiri gitu. Jadi awas itu ciri khas sendiri jadinya lebih ke Totinya. Tapi kalau misalnya untuk berpaling itu enggak. Bahkan ketika pas tahun 2007 gitu yang kita dihantam 7-1 sama MU aja tuh. Iya, gue nonton pertandingan itu tuh Bang, asli. Itu gimana ya? Gue udah pede banget sama teman-teman gue masih SMP gue nggak salah deh. SMP apa SD ya lupa deh. Gue udah bangga banget udah ngata-ngatain fans MU yang ada Ronaldonya. Mana? Cemen 2 kalah 2-1. Begitu di Old Trafford 7-1. Digulung ya gue. Nggak keluar dulu dari rumah. Bangke. Itu emang momen jadi fans diujinya di situ tuh Bang berarti ya. Nah terus kalau wadahnya berarti kan Roma Klub Indonesia atau RCI. Nah sekarang gue pengen tanyain mengenai RCI-nya nih. Kalian kenal sama Bang Rohmat nggak? Anjing. Roma. Yang komen di YouTube. Forza Roma Itu member mana dia? Gak tau, belum ketemu sampai sekarang. Rohmat siapa enggak kenal gua. Jadi gini, jadi dia itu fans setianya Pinsport di YouTube. Dia sering komen kalau tentang Roma. Namanya Roma. Dia juga nggak tahu deh. Mungkin kalau komentarnya dibales nih apa namanya nomor ID membernya berapa coba ditanyakan bisa kan bisa ya? Nah, kalau sering banget muncul Bang. Iya, dia tapi itu makasih banget Bang Rohmat. Makasih Bang Rohmat ya. Ini apresiasi Bang Rohmat. Luar biasa. Nah, RCTI. Jangan itu sebuah merek Bang. RCI ini terbentuknya dulu ceritanya gimana sih Bang? Oh, kalau RCI itu terbentuk itu di 2005. Terbentuk resminya itu di 2005 itu 8 Agustus. Jadi awalnya itu dari 2 orang kakak beradik nih namanya Bang Aryo sama Bang Riki. Mereka itu mahasiswa dari Padang. Kakak beradik dia kuliah beliau-beliau ini kuliah di Bandung. Di Bandung. Ya, kuliah di Bandung.
Terus mereka itu bikin wadah, ada namanya forum. Pertama itu masih kumpul-kumpul maunya di forum, rame ternyata kan. Akhirnya mulai di 2005-nya akhirnya dibentuk beberapa regional, khususnya di Jabodetabek dan Bandung. Akhirnya mulai terbentuk di 2005, 8 Agustus. Berarti kota kelahiran justru malah Bandung ya? Betul. Bukan Jakarta ya. Betul. Nah, semua komunitas rata-rata Jakarta. Betul. Jakarta. Nah, keren sih. kebetulan Roma Club Indonesia di Bandung. Dengan semangat anti mainstream kan? Tapi Bang, ngomong-ngomong soal Roma sedikit ya. Berarti dari teman-teman RCI sendiri, abang berdua deh khususnya, nonton Roma tuh sampai sekarang masih tuh? Masih. Berarti luar biasa ya di era Mourinho. Itu berarti emang rutin tuh Bang ya dari 2010 habis dibantai 7-1 itu masih nonton. Luar biasa. Kalau sekarang udah lebih enak ya. Kalau misalnya Inter udah ada paling streaming kan udah bisa, udah bisa, murah, legal juga. Ada yang legal juga kan, kita bisa lebih mudah. Kalau dulu kan semenjak kita susah. Ketika Calciopoli itu kan Serie A ratingnya turun dan hak siarnya kan juga susah ya. Itu kita susah juga tuh buat nonton, paling nggak kita nontonnya ya mini high-nya aja tuh kan. Iya, atau baca baca berita orang aja kita zaman top score gitu kan. Soccer, bola, top score. Dan baru mulai 2013 itu kan baru bisa tuh link streaming dan sebagainya. Akhirnya kita bisa nobar ya kan, bisa ini dan sebagainya. Ngomong-ngomong soal nobar nih Bang, nyambung nih ke pertanyaan gue berikut ya Bang. Yes. Event yang mau dilakukan sama RCI ini dalam waktu dekat ini atau yang sebenarnya event rutin dilakukan tuh apa tuh? Kalau RCI, apakah ada nobar yang cukup sering atau ada gathering atau apa? Kalau dari RCI-nya? Mungkin kalau dari Roma Club Indonesia-nya, ini Roma Club Indonesia-nya itu yang pasti akan ada gathering namanya gathering nasional. Itu kalau dari Roma Club Indonesia-nya. 2024 rencananya? Itu. Ini baru agenda rutinnya aja. Iya, itu yang pasti ada gathering nasional. Lalu kalau untuk di wilayah-wilayahnya itu ada gathering wilayah juga. Lalu ada yang namanya tuh turnal tuh. Kalau turnal itu khusus untuk Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, turnamen internal. Oke. Itu apa futsal? Iya, itu futsal. Lalu kalau untuk event-event seperti di regionalnya seperti ya nobar, football, futsal, mini soccer, mungkin ada cares juga. Apa? Cares, kepedulian, cares. Oh iya. Kayak donor darah apa? Iya, donor darah jalan juga, ada yang menjalankan. Terus kalau dari Roma Club Indonesia Pusatnya ada program cares juga, kepedulian juga, bencana alam dan sebagainya seperti itu sih. Kalau regionalnya berarti sekarang ada berapa nih RCI? Kalau regional itu sekarang ya, kan jadi kita ini untuk struktur organisasi yang terbaru nih yang 2024 kebetulan kan gue masuk di kepengurusan dan kebetulan gue humas nih, makanya Bang Wai ngundang gue katanya silahkan lah katanya datang ya. Humas pusat nih. Iya, humas pusat. Jadi untuk regional ini untuk yang terdata itu kurang lebih itu 140-an. Kurang lebih. Jadi itu masih berproses. Jadi belum final. Untuk membernya mungkin untuk sekarang kurang lebih puluhan ribu. Oke. Iya, itu tapi yang belum final juga seperti pendataan regional. Terus untuk regional itu di RCI itu kita ada 3 tahap. Pertama itu regional itu nggak bisa langsung diresmikan. Oke. Jadi ada Aktif berkegiatan. Ada kegiatan aktif. Iya, harus ada kegiatan aktif juga. Iya, ngerti. betul. Nanti baru setelah diakui nanti ada diresmikan. Dan persyaratannya kita juga lumayan. Per regional itu untuk masuk ke resmi itu minimal dalam satu regional itu harus ada 15 sampai 20 member yang terdaftar. Yang terdaftar dan aktif gitu ya untuk yang terdaftar di pusat gitu. Oke. Iya, salah satu syarat Itu resmi. kalau tadi ada jumlah member kan, berarti untuk membershipnya ini mungkin teman-teman kan Romanisti atau pendukung Roma yang mau gabung nih itu biasanya kontaknya kemana, membership itu ada biayanya atau siap. Oke. Untuk teman-teman Roma Club Indonesia ya sekalian, ya mungkin ini sedikit bocoran official statement lah dari teman-teman kepengurusan. Biar member tahu. Iya, biar member tahu. Jadi kita dari pengurus pusat itu sekarang lagi menyelesaikan database dulu nih, database membership karena kepindahan dari kepengurusan lama ke kepengurusan baru.
Nanti mungkin antara 1 sampai 2 bulan ke depan bakalan ada pengumuman resminya perihal membership. Nanti untuk 2024 juga tadi gue nambahin si Bang Wai, untuk 2024 hampir kita pastikan pasti ada gathering nasional. Ya, karena gathering nasional terakhir itu kita di Manado itu 2017. Cukup lama Bang. Cukup lama. Dan Padahal Manado ya, lumayan betul. biasa. Itu terlalu terlalu lama karena padahal jadi biasanya itu kita rutin setiap gathering nasional itu 2 tahun sekali. Malah dulu awal-awal 1 tahun sekali. Ngerti. Gathering nasional. Jadi buat teman-teman nih kalau misalnya mau join membernya itu bakal ada gathering nasional nih, bakal seru ya, bakal seru nih. Kalau dulu membershipnya berapa duit bang? Orang mau daftar tuh. Jadi untuk paket membership itu dulu dibagi 3 paket. Ada yang hanya member card, yang hanya member card sama, pokoknya ada 3 paket lah. Nanti untuk detail, iya betul. Untuk yang paket komplitnya ya nanti ada misal polo shirt. Oke. Dulu waktu periode awal ada kemeja. Kebetulan tadi mau gua pakai ternyata kemejanya lupa. Padahal mau gua pamerin nih kan. Itu ada paket membership periode pertama. Iya. Berapa duit kisarannya? Mungkin biar teman-teman Kisaran bisa nabung atau nunggu pengumuman untuk resmi paket kan? komplitnya sih sekitaran 250 sampai 300 lah. Per berapa kurang tahun? lebih. Iya, itu ada perpanjangan untuk gitu. ininya untuk masa aktif membernya itu antara 2 tahun 3 tahun. 2 tahun 3 tahun. Iya, kita intinya jadi bulan ini tuh kita lagi masalah database, terus masalah perapihan regulasi lah, diterapin, perapihan dirapin database. semuanya. Karena emang mau ada pengurusan baru itu Betul. Bang ya. Baru pilpres juga baru Iya, kepilih kemarin ya? baru pilpres. Mas siapa yang di Semarang? Mas Mul. Iya. Nah kebetulan teman lama gua. Jadi dulu gua sebelum ke Jakarta ini gua dulu di Semarang. Oh. Makanya gua masuk kabinet nih. Mantan koordinator RCI Semarang. Koordinator Kiai Semarang. Iya. Aduh. Konco kental. Ada konco kental. Pantesan kalau gua ke Sunan Kuning. Iya. Biarin Mas Irfan mulu tuh. Kok tahu Sunan Kuning? Aduh, wisata ziarah itu. Mana ya emang. Kacau Bang, kacau. Aduh. Berarti Mas Mul sebagai presiden nih ya. Betul. Mantap programnya sementara ya pastinya tadi perapian database, Betul. membership dan nantinya akan ada Gatnas. Gathering nasional, betul. Tapi ngomong-ngomong soal membership nih Bang ya, sedikit lagi mungkin. Yang bisa dijanjikan sama komunitas RCI itu apa sih? Kayak Siap. gue yakin lu bakal hangat deh di sini atau apa. Karena komunitas kan nikmatnya gitu tuh. Betul. Ngumpulnya. Jadi nanti keuntungan yang paling nyata sih nanti kan kita ada proyek jangka panjang, yaitu RCI Store. Jadi dulu itu sempat ada RI Store. RI Store itu zaman awal gua gabung itu masih aktif. Zaman kemerdekaan tuh. Iya. RI Store. Iya, RI Store dulu sebelum RCI RI Store, betul. Jadi dulu itu tahun berapa ya? 2010 atau 2010 sampai 2013-an itu RI Store aktif. Nah, semenjak itu RCI Store semenjak itu mulai nggak aktif nih. Makanya untuk periode sekarang kita punya punya proyek jangka panjang, RCI Store kita aktifkan lagi dan salah satunya itu buat nanti keuntungan member. Nanti keuntungan member itu dapat diskon setiap belanja di RCI Store. Enak ya jadi member. Dan daftar bisa ya? Langsung daftar bisa Bang ya? Langsung bisa. Dan nanti banyak keuntungan lagi. Misal nih Bang, ada event nasional misal gathering nasional. Terus kadang ada misal di misal di Jakarta nih Bang Wai nih misal ngadain nobar akbar itu nanti ada tercantum member dan non member. Jadi ada perbedaan harga biasanya. Oh iya. Tapi kalau dari teman-teman Roma sendiri tuh bakal menyambut teman-teman yang baru tuh dengan tangan terbuka lah ya. Betul. Dan kita nggak akan ada diwajibin atau yang komitmen kayak wah lu datang kalau nggak nonton musuhin gitu enggak. Kita sadar fans Roma itu regenerasinya susah. Iya, Jadi bener ketika ada yang fans Roma baru terus masuk, ya kita memang harus wajib ngerangkul karena kita tuh nyari regenerasinya susah. Karena kita bukan tim besar dengan trofi melimpah seperti Juve, Inter, MU Milan, gitu ya, MU. ya mungkin seperti itu lah. Nggak ada Jadi mungkin kan mereka nggak terlalu bingung lah ya kalau untuk mencari regenerasi yang Ngerti. suka-suka bola baru ngefans tim mana. Kalau Roma kan memang bisa dikatakan
ya dalam tanda kurung ya fans ya bapak-bapak lah, fans bapak. Karena kan banyak istilahnya Ya kan. mending lah kalau fans Di Milan kemarin ada yang generasinya ke atas bang, bukan ke bawah. Kalau yang generasi kan lebih muda nih. Betul. Ke ini. Ada yang lebih ke atas lebih tua, lebih tua. biasa gitu kan nyari. Lu misalnya humas nih, next humas lagi kan, wah nih humas nih, gua udah mau pensiun misalnya, Betul. cari humas baru. Malah Yang ada datangnya malah gitu. umurnya lebih tua. Gitu kalau fans Liga Italia. Iya benar. Ya. Oke, Yang berarti penting gue lah bisa. kalau Napoli buat mau jadi fans dibayar malah. Iya. Ada Mbak Rangga. Tapi udah kayak Manchester City gitu banget, rumor-rumor kan ini dibayar lah. betul, gitu. iya. Napoli juga gitu tuh, fans Napoli Indonesia. gitu. Gila. Langsung insentif di depan. Masuk ke Bang Rangga. Nggak bisa tuh Bang. Jadi RCI masih mantep lah. Orang Berarti masih daftar iya, member. berarti akan bisa gue bilang akan hidup lagi nih ya. Betul. Secara keaktifannya. Betul, Karena secara gue keaktifan. fans Roma nih bang, tapi baru. Gue ngefans Roma itu pas era Rudi Garcia kemarin. tuh. Kan Roma lagi prestasinya banget tuh Rudi Garcia kan. Wah, Tapi hanya pekan pertama sampai ke pekan 10. Iya, dulu itu Rudi Garcia itu era-era terakhir kita bisa bersaing Scudetto gitu. Oh iya, Setelah Rudi Garcia kita susah sekali untuk menembus 4 besar. Tuh, gue kasih tahu Rudi Garcia itu pelatih bagus. Tuh, dipecat sama Napoli kan, blunder banget Napoli kan. Sayang kurang konsisten aja dan badai cedera saat Rudi Garcia itu kan. Iya. Kita udah 10 pertandingan tidak terkalahkan di Serie A saat itu. Iya Sampai benar-benar, ya- iya gue ingat. Dan juga ada faktor dicurangi juga ketika bermain melawan yang juara saat itu. Yang punya liga Ya pokoknya gue gak mau nyebut, gue masih gak mau nyebut timnya Jupe gitu kan. Enggak, jangan. Nah itu disebut. Aku sebut ya. Aman. Pokoknya kalau yang komen masih santun. Kalau Iya, nyenggol Juve, nyenggol Napoli aman. Aman, Asal iya. jangan klub Aldi ya disenggol. Waduh. Itu barusan lu senggol bang, itu berbahaya bang. Bang, Rudi Garcia itu kalau nggak salah ngelatih Roma waktu zamannya ini nggak sih yang lawan Barca yang menang tuh? Oh bukan. Itu setelah Rudi Garcia itu Eusebio Di Francisco. Oh iya, Eusebio. salah saya. Kalau yang Rudi Garcia itu baru. Kalau yang Rudi Garcia itu yang ketika satu grup dengan Manchester City terus menghadapi Bayer yang kita dihajar juga sama Bayer Oh itu iya, Rudi Garcia. iya benar. Yang golnya Totti ya. Iya, yang kipernya Johart. Iya. Ingat. Kalau Rudi Garcia. Nah, berarti kalau ngomongin Romanya nih musim ini, lu cukup optimiskah dengan performa Roma buat bersaing di Scudetto Serie A atau gimana nih bang? Perasaan lu kalau nonton gimana sih bang? Kalau nonton Roma? Kalau gua realistis iya paling 4 besar sih. Kalau untuk juara susah. Lihat konsistensinya Inter nih sekarang susah. Gila nggak ada Paling obat itu bang. iya, paling kita ngarepin paling dari mana sih, dari Copa sih paling. Copa masih Kopi ada ya Roma. masih ada. Masih di situ. Itu pun masih nggak tahu nanti ketemu Cremonese. Masalahnya Cremonese batu sandungan juga, kita pernah kalah. Musim lalu kita kalah di Cremonese 1. Cremonese. Kalau untuk dari gue sih ya kalau lihat optimis yang paling realistisnya sih ya bisa peringkat 3 geser Milan. Udah itu udah bagus banget. Itu udah bagus banget. Itu realistis banget besar. Seharusnya kemarin kita tuh dapat momentum tuh ketika Milan lagi inkonsisten. Romanya ikut inkonsisten. Iya benar. Kita kemarin kalah di Renato Del Ara kan di Bolonya ya kan. Dan itu yang bikin kita terperosot sampai ke peringkat 8. Tapi untungnya walaupun awalnya gue ragu-ragu nih bisa menang lawan Napoli atau enggak. Tapi karena mungkin magis Olimpico dan Roma belum Dan Lukaku kalah kalau di bisa main Olimpico, juga. Lukaku bisa main dan Mourinho efek lah ya. ya dan kita bisa menang 2-0, kita naik lagi ke peringkat ke-6. Di faktor kartu merah 2 aja itu. itu trik apa itu bumbu-bumbu Beauty of Serie A. Beauty of Serie A, betul. itu bumbu-bumbu Itu dua kalau menurut gua sih emang triknya si Mourinho sih. Iya emang buat mancing. Bener, emang Mazzarri juga pelatih mediocre kan ya. Betul. Bang, ini tapi kan Roma ini menarik nih. Menariknya karena Roma akhirnya sekarang ada di kompetisi yang sama tim kesayangan Abang Bara nih. Ya kan? UEL. Liga Pocong. Liga malam Jumat. nambahin saingan Baru tuh bilangnya biar Milan lolos ya. Biar gak masuk ke UEL. gue kemarin nebak 3-1 kan tapi Milan menang kan malah nggak lolos Menang cuman ini, malah turun. Dan Roma di UEL itu menurut gua kalau dibilang konsisten enggak juga, ada seri-seri gitu kan. Tapi ya cukup bersaing lah. Nah, kalau dari abang-abang sendiri gimana nih?
kansnya Roma untuk di Europa League nih? Sejauh apa harapan lu Roma bisa melangkah gitu? Kalau harapan ya kalau bisa dibilang sejauh-jauhnya ya kita harus juara. Kita harus refund musim kemarin. Ya, kita Roma kita kemarin kalah karena faktor aduh wasit. Itu Anthony Taylor itu kalau ke Indonesia itu kekalahannya Mourinho mutilasi. pertama di final. Betul. Iya, kekalahannya Mourinho pertama di final. Itu Anthony Taylor suruh main ke Indonesia. Habis. Dia emang kerja di bank apa? Taylor. Lama nih dia. Apa enggak tukang jahit Taylor. Jelas banget di kotak penalti yang metik kenapa nggak mau ngecek VAR ya kan, itu yang harus di Iya, itu emang kontroversial banget, Mourinho marah-marah banget di Iya, situ. karena kan. kita harus tahu Liga Eropa itu ada liganya Sevilla. Iya. Orang dalam. King of Europe. Oke, tapi kalau menurut gua kans Roma sih ya dia sih minimal perempat final. Perempat final. Minimal ya. perempat final dia. Karena kan memang Roma kiprahnya ketika di Europa League dalam bisa dikatakan 5 sampai 7 tahun terakhir ini di Eropa kan Roma itu kan selalu berprestasi ya. Bukan berprestasi, selalu bisa mencapai Betul, setuju. konsisten di perempat final sampai dia sekarang di Eropa aja peringkat 10 Peringkat 10 Eropa betul. kan. Iya, Eropa. buktinya iya. Dan Roma itu satu-satunya tim Italia yang ngebawa pulang Piala Eropa di 10 tahun terakhir lah, Bang. Terakhir kan Inter Milan. Terakhir itu kan Inter Inter Milan. treble. Inter Iya, treble. setelah Inter nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Roma Iya, gitu. Walaupun Conference League. tapi menurut gua juara di Eropa itu ya tetap susah gitu dapetnya. Betul, suatu kebanggaan. Iya, benar, setuju gua. Nah, terus menjelang musim dingin nih kan transfer window kedua bakal dibuka lagi nih. Kalau menurut Kedua. Oh iya benar. Januari. Kedua, iya, sorry. Nah kalau dari Bang Irfan sama Bang Wai nih, kira-kira di Roma nih apa sih yang perlu ditambal ini apa dan pemain mana yang kalau menurut lu idealnya nih Roma rekrut di musim dingin nih? Belum lagi si Renato Sanchez katanya udah ngapus-ngapusin IG kan? Iya, Nggak jelas tuh emang. Tuh biarin dah. Pemain kaca biarin aja. Main satu pertandingan cederanya 2 bulan. Mau mah gabut aja dia. Biarin keluar sekalian. Iya. Kalau dari menurut gue sih yang pasti kita musim ini kan lagi krisis back ya. Badai cederanya di back. Karena kan Mourinho itu makai dengan 3 back sentral kan. Dan yang lagi cedera itu Kumbula emang dari awal musim cedera, ditambah Smalling nggak selesai-selesai cederanya. Ya praktis kita cuma hanya memiliki back murni itu ya cuma Gianluca Mancini, Diego Llorente sama Evan Dika. Kalau salah satunya absen entah akumulasi atau cedera, ya mau nggak mau Cristante yang notabene-nya gelandang sudah menjadi back. Jadi ya menurut gua kalau untuk bursa transfer musim dingin manajemen Roma pinto beli back. Pinto lu kalau tonton episode ini ya. Biasanya dengerin, Bang. Opini-opini Bang Barat terhadap Pioli juga dengerin biasanya. Ya pokoknya harus beli tambah kedalaman squad untuk posisi belakang. Lalu mungkin beli kiper juga untuk pelapis atau bahkan bisa jadi kiper utama dari Rui Patricio yang udah menua. Iya. Oke, dan mungkin satu lagi ya wingback lah. Oh iya, wingback juga. Namanya nama? Iya, ada nggak yang Kalau berharap? nama yang Dari mencuat, nama angan-angan lu sama yang kira-kira masuk akal udah dibidik sama manajemen Roma nih. Yang lagi santer ini banget mah Bonucci. Mantan Milan, mantan Juve, mantan Inter, Bonucci. tapi Pemain nggak banyak jelas itu banyak dia. yang apa namanya? Banyak yang Kontra, banyak yang kontra. nolak. Yang kontra ya. Karena dia kayak ke Milan juga cuma jadi malah pengkhianat juga hitungannya. Iya, nggak jelas. Nggak Dikasih main 3 Jangan dah, benci banget. Waktu itu tuh nggak jelas anjir. Goblok. Ini malah yang santer tuh Bonucci. Kalau untuk angan-angan siapa ya? Angan-angan. Dengan kondisi finansial Roma sekarang. Ya finansial Roma sekarang intinya gimana caranya kita bisa dapat pemain gratis tapi mantap. Susah. Gimana caranya ya kan? Boleh minjem atau gimana opsinya bebas. Yang penting free dulu karena kan kita juga masih ada kendala di financial fair play ngutang ya, juga Mas. kan. Ya masih ada problem dengan financial fair play juga. Oh iya, back yang paling penting ya buat Roma ya. Ya, baik jadi. Nah Bang, tapi kalau ngomongin pemain tadi kan, gue mau tahu nih versi pemain Roma yang best 11-nya. Menurut kalian berdua ya, tolong disepakati dulu. Mungkin samain dulu formasinya, terus ceritain lah siapa pemain-pemain pilihan yang terbaik di posisi masing-masing.
Oh, oke. Mungkin kalau kayak gitu pasti agak ada sedikit berbeda sih ya. Enggak. Iya, jadi disepakati dulu, makanya disepakati dulu. Buktikan bahwa fans Roma klub Indonesia itu kompak. Tapi ini yang ini ya sesuai yang pernah gue lihat aja ya, karena kalau misalnya kayak pemain-pemain Iya, iya, Giannini, Conti itu kan Ya, pemain betul. hebat, Iya, tapi kan iya. kita nggak Tapi pernah kita ngeliat nggak pernah dia lihat. main. Continya Andrea Conti. Bukan. Bruno Conti, Andrea Conti pemainnya. Nggak tahu kemana sekarang. Iya. Ada di seri C. Saya Namanya Bara. apa namanya? Pemain yang pernah kita lihat mainnya. Ya, boleh. Setuju gua. Itu Sebenarnya sih sebelum kesini kita udah sepakatin. Oh, iya. Biar gimmick aja, biar gimmick. Iya, udah Indonesia itu sepakatin. kompak. Iya. Makanya mau daftar soalnya Indonesia. feeling gue pasti bakal ada pertanyaan kayak gini nih, gitu kan. Oh, di jalan tadi makanya dia Iya. Iya. Oke. Kiper dulu nih, kiper nih. Formasi dulu. Formasi dulu deh, formasi. Ya. Formasi 4-3-1-2. 4-3-1-2, oke. 4-3-1-2. Batista tuh. Betul, satunya Tripatisnya udah paham dong. Satu udah nggak bisa disakati. Itu El Sharawi, Pak. Salah, Sabani Nonda. Atau Hideyoshi Nakata bisa juga di situ kan. Betul. Iya, bisa. Bisa disebutin, Mai. Dari Kiper, dari kiper. 4-3-1-2. Oke. Kiper. Kalau dari penjaga gawang Julio Sergio. Julu. Oh iya, tahu. Namanya asing, pasti asing. Iya, Tapi tahun dia yang pernah apa sih namanya? Itu tahun berapa, Bang? Enggak baru hitungan masih ini kok, masih baru-baru kemarin. Julius Sergio. final Copa melawan Inter dia bermain. Yang Inter juara. Final Copa yang era Mourinho. Mourinho yang melatih Inter. Inter ketika di Mourinho ketika di Inter final Copa. Oh, itu kiper penjaga dia. Julio Sergio. Iya. Kenapa gue Ciri-ciri orangnya mukanya kayak gimana nih? Enggak, biar editor kita nyari fotonya gampang, soalnya pokoknya udah asing nih si Julio Sergio. Dia dulunya itu dia apa ya namanya ya? Biasa Dulu dia waktu pertandingan apa yang dia nyampe nangis tuh? Iya, dia nangis nyampe karena cedera. Iya. Iya. Pergantian poin udah habis, dia cedera memaksakan main. Dia nyampe nangis itu. Nangis dia. Oh, itu sebagai fans bener-bener tersentuh. Iya, Bang. Di situ. Biasa itu. Ngena aja di situ. Ya meskipun Asli. kita tahu Roma pernah punya Alisson, Alisson. ada Szczesny ya kan, ada mungkin Alessandro Doni, tapi Antonioli, ada Di Santis juga mungkin. Tapi kan kayaknya Di lebih Santis kan lebih ke Napoli aja lah itu. Kasih aja. Sama Udinese. Iya, benar. untuk dua center back ya Walter Samuel sama Aldair. Walter Samuel, oke. Aldairnya bukan Aldair Makatindu, bukan. Bicara editor, tolong bicara. Gampang itu, Aldair sama Samuel. Iya. Tapi yang jersey Inter ya taruhnya. Samuelnya jangan. Yang dia bukan Piala Treble. Oke, untuk dua fullbacknya sudah pastilah yang di kanan milik Il Pendolino, Marcos Cafu, dan di kirinya Vincent Candela. Candela, oke. Itu Itu pasti. manten lah. Untuk 3 nih. ya, DMF-nya jangkarnya udah pasti Futuro Capitano Daniel De Daniel Rossi. Daniel De Rossi. Lalu untuk duanya, yang dua di depannya De Rossi itu David Pizarro, Raja Nainggolan. Oh, Raja Nainggolan masuk ya? Ya, waktu dia di Roma emang eksplosif banget sih. Emang gila. mainnya. Dia bener-bener apa ya, dibanding dia main di Cagliari, Inter, Iya. dia di Roma tuh hustle banget. Gue setuju, gue masih nonton. Karena memang momen terbaiknya dia, karir puncaknya dia ketika dia bermain di Roma. Dan itu diakui dia sendiri. Iya. Bukan mengakui, tapi kita diakui. Benar. Dia mengakui. Nah, satunya ini kan tuh 4-3-1. Nah, ini satu nih Ya udah pasti Hideyoshi Nakata. Itu udah pasti Il Capitano Francesco Totti. Nah, duanya ini nih, Roma tuh punya striker yang banyak loh, Bang. Apa yang Montella masuk nggak nih? Montella Itu juga yang ikonik gitu, duanya ini. Oke, kalau yang untuk duet di depannya itu Edin Dzeko sama Vincenzo Montella. Wih, beneran tuh makan beneran ya. Tapi kenapa Batistuta nggak ada? Gini, Apa yang salah dengan Batistuta, Bang? Lu? Batistuta hebat. Aduh. Batistuta membawa Roma. Dia top scorer ketika Roma menjadi Scudetto. Betul. Namun dia hanya di Roma 1,5 tahun. Iya. Dan di pertengahan musim dingin di Januari dia dipinjamkan ke Inter Milan. Begitu di Inter Milan dia juga flop, kembali ke Roma flop juga. Jadi ya itu ya mungkin bisa dikatakan ngerti. buat apa ya? Karena kan dia datang ke Roma di usianya dia menjelang akhir masa. Benar-benar di puncaknya dia habis itu Betul. turun tuh. Iya, dan kenapa gue lebih pilih Montella dan Montella, ya Montella itu adalah
salah satu rekrutan dari Fabio Capello ketika dia pertama kali menukangi Roma di tahun 2000 itu dia langsung dibeli dari Sampdoria. Dan itu memang bener-bener Montella itu ya bisa dikatakan pemain apa ya? Kalau dibilang pemain bagus ya bagus, spesial. Cuman yang unik dari dia itu apa ya? Pride-nya dia pride dia bermain tuh kalau di Roma. Apalagi ketika pas Roma periode 2013-14 apa ya? Ketika Roma mecat pelatih, kita nggak punya pelatih, keuangan lagi defisit. Akhirnya Montella masih jadi pemain, terdaftar pemain. Akhirnya dia menjadi pelatih sementara. Iya benar-benar. Jadi emang kecintaannya tuh berasa gitu ya. Ya karena di antara starting yang tadi itu yang bukan cuma dia hebat juga, tapi gimana dia bisa mencintai Romanya, bermain dengan bangga dengan seragam Romanya, itu jadi poin juga sih Benar-benar itu. menurut gua. Nah, kalau Zeko ya kita tahu lah ya mainnya gimana di Roma ya. Oke, kalau Dzeko ya mungkin bisa gua bilang sepanjang dari periode eranya striker Batistuta, Montella, lalu Del Vecchio. Mungkin ya hanya Dzeko yang mungkin subur ya. Kita nggak punya striker yang seperti Dzeko. Iya sih, iya benar-benar. Dan yang konsisten. benar-benar konsisten. Setiap musimnya konsisten. Dan mungkin kemarin juga ketika Dzeko pindah ke Inter juga sedikit terluka juga dia. Biasa emang Inter suka gitu deh. Tapi nggak apa-apa. Inter suka nyomot-nyomot. Karena tuh Dzeko memang kurangnya di Roma itu adalah hanya trofi Scudetto aja sih. Iya, jadi itu sih. wajar. Penasaran dia juga Iya, ya. sama kayak halnya Robin van Persie di MU. Iya, Ketika dia pindah MU, dia dari Arsenal ke MU kan. yang dibutuhin hanya trofi Scudetto. Gimana caranya ya dia pindah ke rival yang By the way, big match besok ada nobar nggak? Mumpung sekalian teman-teman kasih tahu. Iya. Di spill kalau udah ada berita-beritanya mungkin yang regional Jakarta dan sekitarnya deh. Kan lumayan gitu lawan Juve kan? Lawan Juve betul. Lawan Juve. Cuman waktunya. Waktunya nggak kurang Jamnya. pas ya jamnya. ya Walaupun malam minggu kan ya? malam minggu mainnya jam 2.45. Jam 2.45, jam 3 dini hari. Masuk angin banget. Dan rata-rata kan emang dari kita banyak yang sudah berkeluarga juga. Kayak Bang Haris gitu. Iya, ultras tolak angin. Saya nobar buat tolak angin. Makanya kenapa Roma musim ini harus peringkat 4 besar? Maksud gua kalau misalnya memang mau 4 besar, tapi kalau misalnya mau enggak mendingan peringkat 10 sekalian. Ngerti nggak? Ya karena kalau misalnya kita main di Champion atau bahkan nggak di main Eropa sekalipun, kita bakal main jam sore mulu dan itu kita bisa bikin nobar terus. Poinnya ke situ. Iya, jadi selama Roma nggak main di Liga Champion, mainnya cuma di Liga Eropa atau di Conference League, Udah jangan pasti harap ya main Roma sore. main sore itu jarang banget. Bang, tadi ada satu yang kurang dari yang tadi. Gua penasaran tuh pelatih favorit, pelatih terbaik yang pernah Yang menukangi tim yang di menukangi best 11 tadi nih. Best Oke. 11 tadi. Karena 4-3-1-2 ya udah pasti kalian juga sudah bisa nebak kali ya. The Tinkerman. Claudio Ranieri. Ranieri. Dia dia adalah Romanisti sejati, dan dia satu-satunya pelatih yang mendapatkan standing applause di Olimpico, namanya terpampang di banner. Dan kita juga hampir juara juga bersama Ranieri. Nyaris juara. Iya, gara-gara Gianpaolo Pazzini mencetak gol di Olimpico kita kalah, akhirnya juara diambil sama Inter. Itu ikonik lah ya. Hebat, salut sih gue sama teman-teman RCI yang memang konsisten mendukung Roma gitu. Iya, Kayak maksud itu gue luar nggak habis biasa. pikir ketika kalau misalnya dulu di usia-usia labil gue mendukung tim yang kayak misalnya Fiorentina gitu yang harus lebih banyak tabahnya. Ya, walaupun sekarang juga kondisi Milan juga begitu ya. Ya lu akhirnya mungkin lu ngerasain juga, oh jadi gini, ngerasain juga. Oh jadi gini tanpa trofi ya kan. Oh gini nggak main di UCL. Bener gak sih? Oh gini Kita masuk bola. Teman-teman RCI Tapi luar biasa. Ini adalah salah satu fans yang bikin gue juga suka sama Serie A, Bang. Dan fans Serie A itu adalah fanatismenya, loyalitasnya itu emang kayaknya nggak dimilikin sama tim-tim lain gitu, terutama di liga-liga lain lah yang ada di Indonesia gitu ya, kayak fans Liga Inggris gitu. Terus satu yang paling gue suka dari Eropa tuh sebenarnya apa? Logonya. Keren banget. Maksudnya di luar dari Segala. pakemnya logo klub Itali. Iya. Iya bener sih, keren bener sih, banget. bener sih. Karena dia di ibu kota mungkin.
Jadi apa? Lebih maju pemikirannya. Iya benar gitu ya kan. Ya udah berarti tadi event yang paling dekat tadi ya Bang ya, gathering nasional berarti ya. Ya, kemungkinan gathering. Oh ya, Mungkin dari ini, kalau yang terdekat itu kan untuk Jabodetabek. dari pusat ya. Iya. Sedikit info juga mungkin buat para Romanisti yang berdomisili di Jabodetabek, Banten, Cikarang, Cibubur, Cilengsi. Cibubur. Jadi kita mau ada acara internal game fun football itu di Gor Pajajaran pada tanggal 20 Januari. Gor Pajajaran Bogor. Gor Pajajaran 20 Januari berarti Bang ya. Oke, jadi kalau yang belum masuk grup di regionalnya masing-masing, silakan langsung datang saja ataupun bisa Hubungin lah ya, atau hubungin DM di grup Instagram. ya, di DM Instagram atau di grup Facebook. Biasa sih kita lebih intensnya di Facebook. Grup Facebook kan nanti taruh sini ya. Sini editor. Ya, di grup Romanisti Indonesia dan atau dilihat aja di fanspage Facebook ada Roma Club Indonesia. Dan itu dicek aja semuanya postingan dan semuanya info nanti akan ada di situ semuanya. Oke, terima kasih infonya Abang. Ini saya makin yakin untuk mendaftarkan diri. fans member ya. Member. Boleh aja ya. Boleh. Enggak apa-apa ya. Asal nggak pengurus. Nggak pengurus. Tapi member MI juga dia. Saya member MU ntar Juve. Napoli kan tadi dibayar tuh. Kebetulan saya kenal sama itunya kan fansnya yang bayar tuh. Jadi kan banyak ntar punya official merchandise banyak. Iya, Abang juga boleh tuh Bang. Diem aja ya. Bawa tangan aja ntar sama Napoli lah. Paling enggak ya. Oke. Ultras Palermo aja bikin. Sassuolo udah ada. Di sini Palermo. Di sini ada Apa janjian Girona nih? Ya udah teman-teman, terima kasih udah mengikuti episode kali ini. Tadi buat teman-teman yang mau join member Roma Club Indonesia, silakan mendaftar. Bisa dilihat di Facebook, bisa dilihat di Instagram, atau mungkin Twitter, bisa langsung colek Bang Wai dan Bang Irfan di Instagramnya masing-masing, diganggu hidup mereka saja. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan sholat subuh tadi Bang. Iya, betul. Dan juga nggak ketinggalan, nggak kesiangan kerja gitu ya pokoknya, dan menjalankan kewajiban-kewajiban yang lainnya gitu. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok @pinsport.com untuk berita olahraga ter up to date dan juga dari sudut pandang yang berbeda karena admin kami sangat berbeda. Dia dari luar angkasa. Dia minoritas soalnya. Anak basket. Enggak, dia alien soalnya. Anak Tadi kan basket. dari luar angkasa kan dia. Oke, see you in another episode. Bye. Ciao teman-teman.